Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak sekalian? Ketemu lagi dengan kakak Sabila Channel. Setelah menginap di Soracai Riverside, kita mau lanjut camping nih. Kita mau lanjut camping di daerah Ciwidey. Dan ternyata jalanannya kita nggak perlu balik lagi ke jalan yang di awal, tapi kita bisa langsung lewat jalan alternatif ya. Ini jalan tembus langsung ke Ciwidey tanpa perlu lewat Soreang lagi ya. Ini jalannya bagus banget. Kemarin kita lewat daerah PLTM Cilenca ya. Nah ini dia, kanan kiri ini banyak campsite ya, glamping banyak banget di daerah sini. Dan jujur kita tadinya nggak berekspektasi banyak lewat jalan ini, karena kita nganggepnya ya pemandangannya biasa, cuma hutan-hutan pinus doang. Dan kita disarankan sama tukang parkir lewat jalan sini, karena kalau kita balik lagi ke Soreang itu jalannya memutar jauh dan memakan waktu kurang lebih 2 jam atau 3 jam ya. Sedangkan kalau lewat sini cuma 1,5 jam sudah tembus Ciwidey. Dan ternyata pemandangan di jalan yang kita tuju ini luar biasa bagus banget. Dan kita sempat ketemu sama Bobok Kabin Pangalengan di sini. Kita sempat lewat ya. Dan ternyata kita ngelewatin Bobok Kabin Pangalengan yang ada di sini nih. Dan ini kita tiba di Tea Plantation Riung Gunung atau perkebunan teh Riung Gunung yang ada di Pangalengan nih. Dan ini bener-bener suasananya kayak di luar negeri banget ya. Jalanannya sepi, itu jalanannya mulus, hanya beberapa aja yang jalannya sedikit rusak, tapi relatif lancar ya. Ya jalannya memang agak sedikit sempit di beberapa titik, tapi lancar dan sepi. Kakak bisa lihat di sini pemandangannya bagus banget. Dan di sini kita sempat foto-foto, video ya sambil lihat suasana, karena kita jarang banget lihat suasana yang sehening ini ya. Tuh cakep banget ini, sekeliling kita tuh perkebunan teh, sama kayak kemarin kita nginep di daerah Lembang, cuma ini jalanannya lebih bagus ya. Ini sudah dicor jalanannya ya sepanjang jalan ini tuh ya, pada foto-foto, pada video-video, jadi bener-bener bagus banget. Kita tadinya mau nerbangin drone, cuma karena gerimis kita takut drone-nya nanti kena air rusak, jadi kita nggak jadi terbangkan drone ya. Kita kurang lebih 15 menit di situ dan menikmati suasana sampai akhirnya kita jalan lagi. Dan saran kakak ya, buat kakak, sekali-kali deh coba lewat jalan ini dan nikmati bagaimana pemandangan yang ada di sana nih ya. Nah ini kita lewat Bobok Kabin Pangalengan ya. Ternyata Bobok Kabin Pangalengan ada di sini ya. Kalau kita belok ke kiri itu ke Bobok Kabin Pangalengan, tapi kita nggak ke Bobok Kabin Pangalengan, tapi kita mau ke Ciwidey dan kita mau camping di sana ya. Kita coba nanti kalau kita kesini lagi, kita mau nginap di Bobok Kabin Pangalengan ini ya. Dan di jalan ini kita juga lewat Goa Jepang, perumahan pemetik, kebun teh, terus kita juga lewat tempat-tempat yang lumayan viral ya, dari Situ Kubang dan lain-lain. Nah ini kita udah di persimpangan arah Ciwidey, cuma kita salah jalan ya. Kita malah lurus, harusnya kita belok kanan, karena jalanan yang tadi kita lewatin itu adalah tanjakan ekstrim. Dan mobil kakak Sabila kemarin nggak kuat nanjak di situ, karena di tengah-tengahnya dia nyangkut. Akhirnya kita mundur, kita balik arah lewat jalan yang alternatif lain yang jaraknya nggak terlalu jauh, tapi dia nggak terlalu curam jalanannya ya. Nah ini kita sudah masuk di arah kawasan Ciwidey atau di Gapura Ciwidey Valley. Nah ini kita nyampe di sini sekitar 1 jam 45 menitan lah ya. Nah ini sempat ada kendala karena ternyata di depan itu ada bis yang nggak kuat nanjak, dan ini jalanannya sempat ditutup karena gantian ya, dan dia nutupi tengah jalan kita, tapi dia sama tujuannya ke tempat yang kita tuju nih ya. Dan akhirnya kita sudah sampai di jalan Ciwidey ya. Ini sebelah kiri kita adalah Kulem Camp Cabin, sebelah kanan adalah Ranca Upas Camping Ground ya. Tuh ada Ranca Upas di situ sebelah kanan. Dan tujuan kita nggak jauh lagi dari sini nih ya. Ini ada di sebelah kanan kita. Nah ini dia tempat yang kita tuju ya, Hejo Forest. Kita mau camping di sini. Ini ada di Jalan Raya Ciwidey, Ranca Bali, Patengan, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Badung, Jawa Barat. Nah ini bisnya sama dengan bis yang tadi mogok ya. Nah ini bisnya satu ya, sama namanya. Di situ ada nickname-nya Marpaung. Nah ini sebelum kita masuk ke dalam, kita ditanya di pos pengamanan di depan apakah kita sudah melakukan reservasi atau belum, dan kalau sudah dengan atas nama siapa.
Dan tempat apa yang kita ambil ya, jadi kemarin kita ambil camper van ya, atau camper van park, yaitu satu couplingnya itu 250.000 dengan kapasitas 2 orang, dan untuk kelebihan orang itu dikenakan biaya per orangnya 50.000 ya. Kemarin kita ada 7 orang, jadi kita nambah 5 orang. Dan untuk paketan yang lain ya, kalau kakak mau camping, tidak mau camper van dan lain-lain, itu nanti ada di akhir belakang video ya, kakak bisa lihat ya. Jadi pastikan kakak selalu nonton video ini sampai akhir ya. Nah, setelah kita sudah reservasi, sudah konfirmasi, kita masuk ke dalam tempat camping kita ini ya. Kita belok ke kiri. Nah, nanti kita melewati jembatan, kita belok ke kanan, baru kita masuk terus. Dan di dalam kita sudah ditunggu sama petugasnya yang mengarahkan camper van kita, bloknya di mana, nanti dia mengarahkan ya. Dan sekarang kita menuju tempat dimana kita mau camping ya, atau camper van. Kita melewati ini untuk yang camping di sebelah kiri kita ya. Di depan itu ada saung-saungnya juga. Nah, itu depan itu saung. Nah, kita kalau belok kiri dan setelah itu ke kanan, itu sudah masuk area camper van parknya. Nah, ini sebelah kanan ini merupakan area camper van-nya ya. Ini mulai dari nomor 1 sampai nomor berikutnya ada di sini semua. Nah, itu dia petugasnya yang akan mengarahkan di mana kita akan camper van ya. Jadi dia akan mengarahkan kita di mana posisi tempat kita yang sudah kita booking atau reservasi. Dan enaknya di sini, kalau tempat yang kita reservasi misalnya kurang memadai, baik mungkin ada becek atau basah, dia bisa pindah ke tempat yang lain selama tempat itu masih kosong ya. Jadi kita bisa pindah. Nah, ini dia nih tempat kita sebenarnya di sini, tapi karena tempat kita yang di depan itu becek, akhirnya kita pindah ke blok yang di sebelahnya, dan sebelahnya itu kebetulan kosong, jadi kita diperbolehkan untuk pindah ke sebelahnya nih ya. Nah, ini kita persiapan mau menurunkan barang-barang dulu ya, kita akan buka tenda di sini ya.
Dan selesai setup tenda, kita mau lihat kolam air panasnya nih ya. Tadi kakak Sabila sama Marsha dan bundanya udah pada kesana duluan. Nah, mereka sudah selesai. Kita sekarang yang ke sana ya. Kita mau lihat ke sana kolamnya seperti apa nih. Nah, ini area campingnya ada di sini ya. Ini area camping yang di depan tadi. Ya, karena masih berkabut ya, dan ini gambarnya juga nggak jelas kalau kita videokan saat berkabut. Jadi besok kita baru keliling ya. Sekarang kita mau lihat kolam air panasnya dulu yang ada di sini nih. Nih kolam renangnya ada di sini nih, kolam air panasnya nih ya. Selain terdapat kolam air panas, di sini juga ada musolanya. Cuma nih musolanya kok agak gimana ya, kurang rapi ya, kurang bagus ya. Ini kok kotor ya, agak-agak basah dan kotor gitu. Tuh ya, bisa dilihat ya. Dan ini kemarin airnya juga mati nih. Ini airnya mati. Jadi kemarin kita mau sholat tapi nggak bisa karena airnya nggak ada nih ya. Ini sayang banget airnya nggak ada tuh, airnya nggak nyala. Untungnya ayah Sabila belum berendam duluan. Kalau udah berendam duluan, bingung mau bilasnya pakai air apa kalau airnya nggak ada. Nah, ini untuk tempat bilasnya ada di sini. Ya, ini tempat bilasnya. Nah, itu dia tempat bilasnya. Ya, jadi tempat bilas kita ada di sini nih. Nah, ini ayah Sabila nggak tahu ya antara yang perempuan dan laki-laki dipisah atau enggak, karena nggak ada signnya untuk perempuan di mana, laki-laki di mana, cuma tempat bilas saja seperti itu ya. Dan ini sebelah kiri ini tempat kamar-kamarnya, tempat bilasnya di sini, dan yang di sebelah kanan. Tapi yang sebelah kanan itu dia gelap dan bau pesing ya. Nah, ini di sini juga ada yang jualan nih. Di sini ada yang jualan snack, makanan, minuman ya. Kakak bisa pesan makanan juga dari sini, minuman juga bisa pesan. Harga-harganya ada di sini semua nih tuh ya. Jadi harga-harganya lumayan murah ya, nggak terlalu mahal ya kalau di sini tuh ya. Harga-harganya lumayan ramah di kantong ya, jadi nggak terlalu mahal. Dan di sini kolam air hangatnya ada dua ya, satu di sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Cuma yang sebelah kanan lebih panas daripada yang sebelah kiri. Nah, ini yang sebelah kiri ya, dekat musola dan tempat bilas. Kalau yang sebelah kanan itu dekat sama yang jualan nih tuh ya. Nah, ini yang kedua, ini yang paling panas ini nih. Nah, dan setelah berendam air panas, kita kembali ke tenda dan ini mamanya sedang masak. Kita makan sarden dan empek-empek ya, karena dari perjalanan tadi udah habis berendam itu pasti kita lapar lagi, apalagi hawanya di sini dingin banget ya. Dan ini suasana menjelang maghrib atau malam ya. Nah, ini banyak lampu-lampunya di sebelah kanan kita. Ternyata ada yang baru datang dan pasang setup tenda juga di sebelah kanan nih.
Dan sekarang kita mau ke kamar mandi yang ada air hangatnya. Katanya ini ada kamar mandi atau toilet yang ada air hangatnya nih. Cuma posisinya ada di seberang sana. Dan ini jalannya becek ke sana ya. Dan gak ada jalan batu-batuan atau penunjuk arahnya. Jadi kita jalannya agak sembarangan nih ya, agak ngelewatin pohon-pohon begitu ya. Nah ini kita mengarah ke sana. Ya kita mau lihat seperti apa kamar mandi atau toilet yang ada air hangatnya nih ya. Dan di sini dalam perjalanan menuju toilet yang ada air panasnya, kita ngelewatin ini lokasi dari luxury tent ya. Ini per malamnya 550 untuk kapasitas 2 orang. Dia tenda kecil ya untuk kapasitas 4 ya, cuma dia ada kanopinya gitu. Ada apa namanya? Terpal. Jadi dia nggak langsung kena tenda. Jadi dia ada 2 layer ya. Nah dia disewakannya 550 hanya untuk kapasitas 2 orang aja. Nah ini dia toilet yang ada air panasnya. Ini air panasnya dari air belerang juga ya, dari kolam air panas. Jadi dia panasnya bukan panas dari mesin ya dipanaskan, tapi ini panas alami. Jadi airnya agak-agak bau belerang gitu ya. Nah tapi kamar mandinya lumayan lah, ini lumayan lebih bersih daripada kamar mandi toilet yang ada di tempat camper van dan camping ground ya. Jadi di sini ada 5 kamar mandi atau toilet ya, cuma bisa dipakai 4, yang satunya nggak bisa dipakai ya. Sayangnya di sini toilet dan kamar mandinya jauh ya dari area camper van. Jadi ini toiletnya jauh banget ya, dan kamar mandinya juga jauh. Jadi kita di ujung ya, dan yang di camper van juga di ujung juga. Jadi jauh kemana-mana nih toiletnya. Untuk area camper van sendiri dia nggak ada toiletnya ya. Jadi toilet itu cuma ada di tempat camping ya, camping groundnya ya, yang di luxury tentnya ini, yang di kolam air hangat, dengan yang di samping danau ya, samping belakang ya, bukan samping tengah ya. Jadi di samping bagian paling ujung. Besok kita lihat ya, karena ini masih hujan, kita mau rekam nggak kelihatan, jadi besok aja lah kita rekam ya.
Dan ini suhu saat malam hari ya di tempat kita ini, dan semakin malam itu semakin dingin ya. Kemarin ayah Sabila sampai kedinginan, hipotermia malam-malam karena dingin banget, angin di luar kenceng, jadi kita nggak kuat ya dengan dinginnya. Dan selamat pagi, ini pemandangan pagi hari di depan kita ini ya, di area campervan seperti ini ya pemandangannya. Ini kita kesiangan karena dingin banget semalam kita, aduh, bener-bener dah hipotermia ya Sabila ya, bener-bener dah sampai kedinginan. Padahal di luar itu suhunya 16, tapi karena anginnya kenceng banget kita nggak kuat, ini langsung masuk ke dalam dan tidur. Dan di belakang kita ternyata ada yang baru datang juga tadi malam, ini langsung bikin tenda dia ya. Ini di belakang kita pas dia bikin tenda nih, waduh bener-bener deh tadi malam tuh dingin bener ya. Nah ini suasana paginya seperti ini. Kita mau lihat yang glampingnya, ini katanya glampingnya sih, tapi nggak kelihatan kayak glamping ya, kelihatan kayak apa ya, malah ya kayak barak gitu ya. Nah ini dia namanya glamping. Harganya nanti ada di akhir video ya, harga untuk tipe glamping, luxury tent itu nanti ada semua di akhir video ya. Nanti kita sertakan di akhir video ya, atau nanti di bagian video setelah ini. Nah untuk glamping seperti ini, jadi dia memang hanya cuma tempat tidur ya, tempat tidur dan TV ya, itu nggak ada, TV-nya nggak ada TV. Kamar mandi juga kalau nggak salah dia keluar ya, kalau nggak salah ya. Jadi di dalam itu cuma tempat tidur, ada 5-4 gitu ya. Dan ini toiletnya, toilet untuk di bagian ujung belakang deket danau ya. Nah ini nggak ada air panasnya, jadi ini dingin banget nih airnya. Nah ini seperti ini sederhana toiletnya ya, jadi bisa buat mandi juga di situ, bisa buat pipis ya, bisa toilet lah ya, jadi untuk semuanya bisa. Cuma ini nggak ada air panasnya di sini ya. Airnya bersih, kalau airnya tuh ya, airnya bersih nggak kotor. Cuma ini PR-nya cuma di toilet, kamar mandi itu di ujung semua dia, jadi di tengah-tengah nggak ada ya. Sayangnya itu aja sih. Kalau di tengah-tengah ada toiletnya lebih bagus, karena perjuangan kita ke toilet itu agak panjang ya. Karena apa? Kita ngelewatin jalan becek. Kalau kakak mau lewat depan tenda campervan juga ada itu jalan, dia menggunakan batu kerikil ya, tapi di bagian ujungnya ke kamar mandi ini mesti hati-hati. Karena apa? Nanti dia agak berlumpur, agak licin, jadi kalau kakak nggak hati-hati bisa kepleset di situ ya. Nah ini jongkok semua untuk toiletnya yang ada di sini ya. Nih 1, 2, 3, 4, 5 di situ ya. Jadi seperti itu ya untuk toilet di bagian ujungnya yang dekat danau ini. Nah sedangkan tenda kita tuh di sana tuh di tengah, jadi agak lumayan juga jalan ke sini nih kalau dingin-dingin malam-malam ya. Nah ini jalan setapak yang di depan campervan, ini jalan kerikil, mending lewat situ kalau kakak mau ke toilet ya, karena dia nggak becek dan nggak banyak ranting-ranting pohon. Nah kalau yang sebelah kiri itu licin, berlumut dan kotor ya. Dan di sini juga ada spot-spot foto ya. Ini jembatan ikonik dari Hejo Forest. Cuma saya nggak kerawat nih danaunya nih tuh ya. Danaunya nggak kerawat.
Padahal nih kalau dipelihara bisa buat mancing nih ya, bisa buat mancing. Dan di jembatan ini juga kayu-kayunya sebagian sudah pada rapuh, jadi hati-hati aja karena bisa kepleset atau kejeblos ya kalau kita nggak memperhatikan apa yang kita pijak di situ ya. Tuh ini hijau forest tuh. Ini kalau danaunya percantik, diperindah, bagus banget loh ini, bisa ikonik banget tuh. Dan setelah dari kamar mandi atau toilet, sekarang kita mau ke depan ya. Kita mau lihat pintu masuknya hijau forest. Nah ini dia pintu masuknya. Nah kalau ke kanan sana itu ke arah Rengganis yang kemarin kita sudah pernah camping ya. Nah sedangkan kalau yang arah sebaliknya itu ke kota Ciwidey-nya. Nah pintunya ini ada di sebelah kanan sini ya. Nah itu portalnya. Dan untuk bus itu dia bisa ke sini tapi dia nggak bisa masuk ke dalam ya. Jadi bis cuma bisa sampai di pintu depan ini aja, nggak bisa masuk ke dalam karena dia ada jembatan yang terbuat dari kayu, dan itu kalau dipaksakan bisnya masuk akan kejeblos ya. Nah ini dia di depan ini banyak yang jualan ya, ada kayu bakar juga dan ada sarapan juga nih tuh ya. Jadi ada warung, ada macam-macam di depan ini. Dan ini bis yang kemarin, salah satunya yang kemarin mogok di depan kita ya. Dia dua-duanya ada di sini nih. Nah kita mau ngecek harganya. Untuk harga masuk ke tempat ini kira-kira berapa ya. Dan untuk biaya tiketingnya kita bisa pesan melalui online ataupun kita bisa langsung ya. Nah ini kalau kita cuma mau mandi air panas 35.000 per orang ya. Untuk camping groundnya 65.000 per orang, camper van-nya 250, luxury tent-nya 550, glampingnya 1.250.000 rupiah. Kalau glamping ini 4 orang, sedangkan untuk luxury tent-nya ini 2 orang, camper van-nya 2 orang ya. Kelebihan bayar 50.000 per orangnya. Dan camping groundnya ini juga sudah bebas ya, mau berapa saja, yang penting dia bayarnya per 65.000 per orang ya untuk camping groundnya. Nah ini hot springnya 35.000 per orang. Dan untuk yang tadi ayah sebutkan itu dia sudah termasuk berendam air panas ya, kecuali kakak nggak camping. Nah, hanya untuk mau berendam air panas kakak bayar 35.000 per orangnya. Nah ini sumber air panasnya ada di sini nih ya. Jadi ini kayaknya jalan lama ya, jalan yang sudah nggak dipakai lagi, yaitu jalannya, jembatannya ada dari kayu. Nah itu kita mesti hati-hati jalan di situ ya. Nah ini kolam air panasnya, jadi dia disedot pakai jet pump gitu. Sumber air panasnya di depan itu dia salurkan ke kolam. Nah untuk tempat parkir kendaraan yang kecil ya, ini yang camping ini di sini ya, sedangkan yang di camper van bisa masuk ke dalam. Nah ini dia ya.
Sini ada papan petunjuk untuk danau, camping, camping ground, luxury tent, dan lain-lain ya. Di situ juga katanya ada lounge-nya, tapi saya kemarin nggak ketemu. Nah, di camping groundnya ini juga ada toiletnya, cuma dia karena di situ ada acara kegiatan grup ya, kita nggak bisa ngelihat untuk toiletnya dia lebih bagus, cuma dia nggak ada air panasnya aja. Nah sekarang kita mau lihat arah kolam renangnya atau kolam air panasnya, nih ada di sini nih ya. Nah ini kalau kita nggak camping, nggak menginap, dia bayar ya 35.000 per orangnya. Kolam rendamnya ada di sebelah kanan kita ini. Dan karena memang kemarin itu tempat camping groundnya penuh, ini yang camping ground ini sampai ke kanan loh, sampai meluber ke bagian sebelah kanan ya, karena sebelah kiri ini penuh, ada kegiatan kantor, jadi mereka luber sampai ke bagian kanan. Nah ini ada saung ya, cuma nih saungnya seperti nggak kerawat ya. Yang di sebelah sana juga sama, nggak kerawat karena itu papannya agak kotor ya. Mungkin hanya untuk tempat neduh orang kalau hujan deras seperti itu ya. Dan sekarang kita masuk area camper van ya. Area camper van ini ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Sebelah kiri itu ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5 ya. Nah ini nomor 1, tapi ini malah dipakai parkiran mobil orang yang camping ya. Nah karena memang kosong jadi dia dipakai, dan seterusnya sampai ke sono 2, 3, dan kemarin yang di belakang kita itu nomornya kalau nggak salah nomor 4 ya. Nah ini nomor 7 ada di sini ya. Ini nomor berikutnya ya, nomor 2. Tuh nomor 2. Nomor 4 ya, di belakang tenda kita pas. Sedangkan kita nomornya 5 dan 6 kalau nggak salah itu ya. Nah ini dia, jadi seperti ini ya untuk area camper van nya. Dan kakak kalau mau tanya juga nanti di brosur dikasih tahu kok lokasinya ya. Untuk lokasinya ini ada di mana. Nah di depan itu area camping ya, tapi juga ada yang camper van, jadi campur kayaknya di bagian sana. Cuman di tengah ini di area deket tenda Ayah Sabila ini gak ada toilet, itu aja sih sayangnya. Dan sekarang kita mau nikmati suasana di tempat ini yang benar-benar sunyi sambil dengerin suara kodok, suara jangkrik dan lain sebagainya. Sekitar jam 6.
Dan begitulah video kakak Sabila ya, camping di Hejo Forest. Kira-kira menurut kakak bagaimana? Apakah worth it atau tidak? Silahkan kakak komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya karena sangat berarti buat kakak Sabila. Terima kasih telah menonton, mudah-mudahan video ini membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.